kemudian al-uqudul lazimah minat tarafain. Sekarang akad-akad yang tetap, artinya nggak bisa dibatalkan baik dari sisi qabil maupun mujib. Semuanya nggak boleh. Ada 10. Pertama ijarah. Ijarah itu lazim minat tarafain. Maka ketika kita menerapkan misalnya ijarah muntahiyah ditamlik ya, itu kemudian ketika dilunasi di awal, kan biasanya kan ijarah muntahiyah bitamlik itu kan bayarnya ngangsur ya. Padahal yang namanya ya ujrah itu kan sebetulnya itu kan cara pembayaran seperti orang jual beli, bisa diangsur, bisa di napa niku di apa nek ora angsur napa cash di awal waktu. Kan bisa seperti itu. Baik dengan model apapun itu namanya ijarah ya lazimun tarafain. Misalnya saya nyewa mobil, tak sewa selama 1 bulan, wes akadnya 1 bulan, biayanya sekian, misalnya saya ulangi piro, 3 jutaan, misalnya ngomongnya 3 juta, sak bulan 3 juta. Di pertengahan bulan terus dibelek ke, ini apakah kemudian orang itu boleh mengambil separuh, misalnya jadi membayarnya karo 0,5 juta? Nggak bisa. Dan sebaliknya tak belek ke setengah yo ning ojo sak wulan, setengah wulan wae. Baik dari sisi pemberi sewa maupun penyewa itu nggak boleh membatalkan. Kalaupun membatalkan tidak bisa mengambil atau menarik kembali apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ngoten nggih. Sak bulan ya sak bulan. Pamane kowe balekke sida 5 dina terus dibalekke, tidak kemudian terus dipotong. Artinya tidak punya hak untuk itu dia. Nah, kecuali dari sisi penyewa mengikhlaskan misalnya, menghibahkan akhirnya. Wis tak potong, gandeng misalnya kan ono kebijakan ngoten niku nggih. Ijarah muntahiyah bitamlik kok ternyata di awal waktu wis di pertengahan perjalanan dilunasi misalnya, terus kita potong boleh seperti itu, tapi itu bukan kewajiban karena prinsipnya tadi lazimun minat tarafain, baik dari sisi pemberi sewa maupun si penyewa, itu hukumnya adalah mengikat, nih namanya ijarah itu. Nah, beda dengan ju'alah tadi. Kalau ju'alah tadi masih bisa dibatalkan kapanpun. Nah, ijarah mboten. Yeah. Kemudian khulu, khulu atau talak tebus itu juga lazim tarafain. Nah, ketika sudah seorang istri mengatakan, Mas, aku dicerai, tak sampean tak kei kompensasi 10 juta misalnya, sepenting aku dicerai. Oh ya, nah ini kan sudah transaksi, namanya akad khulu ini namanya. Jadi khulu ini adalah tebusan dari seorang istri agar dipisah oleh suaminya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu masuk kategori talak bain. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan itu masuknya fasah. Bedanya apa itu nanti? Baik, tapi dari sisi mau fasah maupun talak di sini, tapi nanti sama-sama bainnya. Bain itu maknanya tidak bisa rujuk begitu saja. Talak ini kan ono talak roj'i, ada talak bain. Roj'i ini itu talak yang suami masih bisa merujuk kapanpun. Misalnya si fulan mentalak istrinya, aku talak kamu talak 1. Kan malah masa idah nih. Nah, masa idah 3 kali suci. Nah, di masa idah ini suami tadi masih bisa merujuk. Cukup merujuk mawon, rojak tuki, saya merujuk kamu. Atau sih saya masak aku meneh. Yo kowe tak keloni meneh umpamane, atau monggo bahasane sing penting niku niatnya rujuk. Itu sah. Sing penting isih masa idah. Kalau sudah habis masa idah maka menjadi bain. Kalau bain pun nggak bisa rujuk begitu, saya harus dengan akad nikah yang baru. Bain itu ada sughra, ada kubro. Kalau yang sudah kubro ini sudah talak 3 kali. Nah, sudah talak 3 kali maka bisanya kembali harus menikah dulu dengan pria yang lain. Setelah pria yang lain itu sudah menyenggamainya dan sudah menceraikannya dan sudah habis masa idahnya, baru bisa balik kepada suami yang pertama karena sudah bain kubro, talak 3 kali. Lah khulu niku jatuhnya talak bain sugro 1.
Dan itu boleh dilakukan meskipun pada saat haid. Kalau talak kan nggak boleh, mentalak istri pas haid itu nggak boleh. Nah, tapi kalau khulu, karena khulu itu dari pihak istri toh yang minta, maka dia dibebaskan. Arab jaluk pas haid atau pas agak suci silahkan. Nah itu. Kenapa kok ada khulu ngeten iki? Kadang kan ngeten. Ketika suami ketika perceraian itu hanya di tangan suami saja, kasihan nanti para istri yang terzolimi. Kan khulu itu sebagai solusi ketika ada istri yang terzolimi oleh perilaku suaminya. Padahal yang namanya perpisahan itu kan ada macam-macam, ada pisah furqah bil maut karena kematian, ada bil tolak, ada bil khul'i, ada bil fashi. Fasah itu dari sisi dari pemerintah nanti yang misalnya tidak dinafkahi atau suaminya itu impotensi, nah, itu fasah. Impotensi tapi ragelem nyerai ini kan terzalimi nih. Terzalimi no. Perempuan itu ya jauh nggih. Nah, akhirnya diberi solusi. Kadang kan suami gelem menceraikan nek dikae dijoli wong aku kowe wis tak mahari mbiyen. Mahare we ra main-main we. Mahare we BMW J mosok misalnya nek mahar seperangkat alat salat we kan wis mahar misilnya itu kan sekarang itu seperangkat alat salat gitu nggih. Niku mangke wis penyusutannya cepet nih. Tapi ini artinya apa yang namanya tebusan tadi itu seperti ya transaksional itu. Artinya bisa nyang-nyangan. Misalnya mengembalikan mahar. Oh nggak mau maharnya hanya sepakat alat sholat kok. Nah, aku wis nafkahi suwe. Loh kowe wis menghilangkan keperawananku kok. Misalnya ngoten kan ya. Ya mulane aduh kudune lebih murah daripada maharnya dulu. Nah, itu bisa dinyang-nyangan ngoten niku boleh. Terus ora pokoknya aku tidak mau tidak terima dengan khulu ini kecuali dengan harga sekian. Aku dijoli 10 juta kayak gelem ngeculke kowe. Ya wis Mas. Mbangane karo kowe terus. Nyilih nang Primarta 10 juta dene apa? Keperluan khulu. Wah. ACC mboten niki kan. Ada yang bisa dibantu. Nah, itu namanya apa akad khulu. Khulu itu termasuk akad yang lazimun minat tarafain. Ketika sudah diterima maka tidak bisa dibatalkan. Kemudian ada musaqah atau akad siraman. Apa itu musaqah? Yang kalau di mazhab Syafi'i itu hanya berlaku pada napa niku jenenge wit kurma karo wit anggur. Mestinya kan begini, ketika ada orang disuruh merawat kan janjane pakai ujroh. Turung merawat kurma ini, maka setiap harinya kamu akan aku hargai sekian. Pakainya kan mestinya itu. Tapi diperbolehkan tidak dengan itu, tapi dengan dari hasil dari niku tanaman tadi. Ya, tolong dirawat iki kurma iki, nanti hasilnya kita bagi 2. 50-50 misalnya atau 30-70. Hampir mirip dengan mudharabah. Cuma nek mudharabah itu kan sektornya pada jual beli. Jadi pekerjaannya bisnis ke duit ini dijual belikan. Kalau ini adalah pekerjaannya adalah merawat pohon. Nah, terus sing dibagi kurmane. Kurmane dibagi. Arep tok pangan apa arep tok. Nah, itu sebagai upahnya itu adalah itu, tapi ini bukan upah. Kalau upah kan harus, kalau pakai ijarah itu kan kita tahu namanya upah itu kan harus jelas. Nah kalau ini kan orang cetok. Nah makanya musaqah itu termasuk akad yang goror, diperbolehkan karena hajah. Nah sehingga hanya berlaku dalam mazhab Syafi'i, hanya berlaku nenggune kurma karo anggur, karena itu yang dilakukan zaman dulu.
sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah itu kan nggak bisa dikias, sehingga nggak boleh dikiaskan. Oh nek ngono berarti merawat apa salak misalnya, itu nggak boleh. Cara mazhab Syafi'i. Meskipun menurut mazhab yang lain, saya yakin ada yang memperbolehkan. Saya ingat saya ada yang memperbolehkan. Bukan hanya kurma, misalnya salak. Kurma kan kebetulan wae ning zaman Nabi mbiyen wilayah-wilayah kurma. Jajal nek Kanjeng Nabi niku wong Turi. Kan? Nah, kira-kira ya berlaku musakoh salak. Ya wis ngerawat salake engko hasilnya 70 30, aku 30, kamu 70 atau 50-50. Hasilnya itu separuh. Nah, itu namanya musakoh. Itu lazimun minat-tarafain. Kalau sudah diakatkan maka tidak bisa dibatalkan. Kemudian al-wasiyatu ba'da mautil musi, wasiat setelah kematian orang yang berwasiat, itu wis kudu dilakukan. Kemudian al-bai' jual beli. Ya, jual beli niku juga lazimun minat-tarafain, tidak bisa dibatalkan. Makanya bai'ul wafa itu akad yang aneh. Bai'ul wafa niku mesti ini kan lazimun minat-tarafain dan alat takbid. Nggih, naklul milki biiwadin ala wajib takbid kan nonton jual beli niku. Perpindahan kepemilikan dengan timbal balik yang bersifat abadi. Bai'ul wafa niku abadi niku mboten. Mboten kan? Saya jual tapi nanti ketika sudah bisa mengembalikan harganya ya balik meleh. Ini kan ora takbid niku jenenge. Makanya niku cara mazhab Syafi'i itu batal niku. Niku napa bai'ul wafa. Kemudian an-nikah, pernikahan itu juga lazimun minat tarafain, tidak bisa dibatalkan. Maksudnya batal koyok dene napa niku wau. Batal niku akhirnya mandek begitu saja. Yang ada itu adalah talak atau napa. Itu talak itu bukan pembatalan pernikahan, nggih. Talak itu beda dengan pembatalan pernikahan. Kemudian as-sulhu atau akad damai. Kesepakatan suluh niku misalnya suluh ibro, dengan ini saya hapus hutang kamu kepada saya. Oh ya saya terima. Itu iso dibalik dijebel meneh. Itu namanya suluh, itu namanya. Kemudian al hawalah atau pengalian hutang. Hibah ba'dal qabdi li ghairil far'i atau hibah setelah diterima. Yang penting kepada selain anak turun. Kalau kepada anak turun masih tetap bisa ditarik. Dan yang terakhir salam. Salam itu juga lazimun minat tarafain.